Merdeka. 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 Sekarang merdeka. Amin. Kita merdeka dari dosa. Kita terbebas dari dosa. Kalau hari ini saudara dan saya duduk di tempat ini, hari ini, itu berarti kita sedang merayakan kemerdekaan kita di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Siapa sini yang masih terbelenggu, tolong angkat tangan. Yang belum merdeka, tolong angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, biar didoakan di depan. Nggak ada, Pak. Nggak ada semua. Tadi tanya merdeka, bilang merdeka, nggak ada yang ngomong. Ya, dan saudara, kita ada di dalam apa? Perayaan kebangkitan Kristus. Hari ini Kristus bangkit, kita merayakannya bersama-sama. Pas hari Minggu, ya, pas hari Minggu kita merayakannya bersama-sama di dalam ibadah ini. Dan kita percaya bahwa semua yang Dia kerjakan, semua yang Dia lakukan bagi kita adalah karena kasih-Nya, amin. Semua karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Sebelum Dia bangkit, berarti kan ada kematian. Haleluya. Sebelum Dia bangkit berarti ada kematian. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, bayangkan Yesus yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak bercacat, Yesus yang adalah Allah yang menjadikan Bapak Ibu dan saya, bahkan menjadikan dunia ini dengan segala isinya. Dia turun dan Dia mau mati bagi kita. Wow, keren banget kan? Sekarang gini, tanyain bagi kiri kanan, siapa lo? Tanya kiri kanan, siapa lo? Sampai Yesus mau mati bagi lo. Saudara, ini hal yang wow. Kalau menurut saya, ini hal yang wow, yang luar biasa gitu. Kenapa? Karena Allah yang begitu besar, Allah pencipta semesta alam ini, Allah yang menjadikan kita semua, Dia turun rela mati bagi kita. Saudara harus ingat ini loh. Jangan akhirnya kita salah. Akhirnya kehidupan kita semua salah. Saudara lihat, Yesus yang adalah Allah yang tidak berdosa, Dia datang untuk menyelamatkan saudara dengan satu cara, mati di kayu salib bagi kita. Dengar baik-baik, sebelum naik di kayu salib, Dia dihancurkan dulu, tubuhnya dihancurkan. Coba saudara, karena siapa? Karena siapa Bapak Ibu? Iya. Tunjukin dirimu, karena saya. Gitu. Haleluya. Karena Bapak Ibu dan saya, Allah yang besar itu datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan dengan cara mati di kayu salib bagi kita. Kehidupan kita semua gak beres. Amin. Satu gak senang dengan yang lain, yang lain gak kesenang dengan yang satu. Gak tahu yang satu ini mau lari kemana. Kalau saudara semua sudah dibereskan dengan kematian Kristus di kayu salib. Amin. Iya saudara, ketika di Getsemani Dia berdoa seperti apa? Ya Bapa, kalau boleh cawat ini apa? Lalu daripada. Pertanyaannya begini, apakah Yesus takut mati? Terus kalau Dia nggak takut mati, terus kenapa? Dia bilang kenapa cawat ini lalu daripada? Ada yang bisa jawab? Kita mau bikin seminar aja lah, tanya jawab. Kenapa sampai Dia begitu? Saudara, kalau menurut saya, Yesus nggak pernah takut mati. Kalau Dia takut mati, Dia tidak akan turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Karena Dia sudah tahu, Bapa sudah wanti-wanti Dia dari surga, kamu turun ke dalam dunia harus mati, harus disalibkan. Dia sudah tahu. Nah pertanyaannya, apa yang Yesus takutkan? Apa yang Yesus takutkan sehingga Dia berdoa seperti itu di Getsemani? Bahkan Alkitab mencatat, peluhnya itu berubah menjadi darah. Kenapa? Karena mungkin stres, karena ketakutan. Yesus juga 100% manusia. Yang setuju katakan amin. Tapi Dia juga 100% Allah. Makanya Dia bangkit itu karena Dia Allah. Ya. Tapi ketika Dia mati, Dia 100% manusia karena Allah nggak mungkin mati. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketakutan Yesus satu, Dia takut Bapaknya meninggalkan Dia. Karena sepanjang Dia hidup di dalam dunia, sepanjang 33 tahun, Bapaknya tidak pernah meninggalkan Dia, kecuali
dosa bapak ibu dan saya ditimpakan bagi dia. Itu begini, kita bilang gini, maka berpalinglah bapa dari dia. Makanya dengar begini, Eloi, Elois lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak bilang gini, Bapa, kenapa engkau suruh aku mati di kayu salib? Bapak, kenapa engkau suruh aku dipukulin sampai hancur begini? Enggak. Dia bilang gini, Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Allah memalingkan mukanya dari dia. Ingat baik, itu ketakutan Yesus. Karena selama hidupnya dia tidak pernah terpisah dari Bapaknya. Dengar, yang bikin pemisahan itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Yang bikin dia terpisah dari Allah untuk sementara waktu adalah ketika dosa kita ditimpakan bagi dia di atas kayu salib. Maka saat itu Allah tidak bisa bersatu dengan dosa karena dia kudus. Amin. Makanya dia memalingkan muka dari anaknya sendiri. Dia meninggalkan anaknya karena ditimpakan dosa. Dosa kita ditimpakan bagi dia. Haleluya. Oh, mukanya semua tegang ya. Lihat kiri kanan, senyum dong. Yesus mati bagi kamu, bangkit bagi kamu. Hari ini gak usah tegang-tegang. Biarkan saja saya yang tegang di depan. Oh, itu yang terjadi dalam kehidupan. Makanya ketika dia mati di kayu salib, dia bilang begini, sudah selesai, tetelestai, it finished, beres semua. Semua kerjaan yang dia lakukan bagi kita itu beres. Artinya semua dosa Bapak, Ibu, dan saya ditanggung oleh dia. Yang setuju katakan amin? Yang setuju katakan amin? Nah, saya mau tanya, Yesus itu datang ke dunia sudah berapa tahun? Sampai di kita ini 2000 tahun kan? 2026 tahun, ya gitu ya. 2000 tahun lah. Dengar baik-baik. Waktu Bapak, Ibu, dan saya belum lahir di dunia ini, dosamu sudah ditanggung oleh dia. Memang hari ini siapa yang umur 2000 tahun? Tolong angkat tangan. Nggak ada. Kakek umur berapa? Umur berapa? 80 berapa kek? 81. Masih jauh dari 2000 aku. Jadi sebelum kita lahir, bahkan sebelum bapak, mama kita, bahkan generasi, mungkin berapa puluh ribu generasi, dia sudah menebus dosa saudara dan saya. Ketika dia mati di kayu salib 2000 tahun lalu, dia sudah menebus dosa saudara dan saya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Wow, begitu luar biasa. Maka kita belajar gini, the Holy One, yang Maha Kudus. Hari ini kita belajar tentang yang Maha Kudus atau the Holy One. Siapa the Holy One itu? Siapa yang Maha Kudus itu? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya, darahnya sudah menebus semua dosa kita. Saudara, waktu Paskah di Mesir, ketika Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Darah anak domba itu harus ditaruh atau di pintu rumah setiap orang Israel. Karena apa? Karena tulah terakhir itu harus kematian anak-anak sulung di Mesir. Jadi Allah memerintahkan Musa supaya darah yang tidak bernoda dan tidak bercela itu ditaruh di atas pintu rumah orang Israel atau disapu gitu, dicat lah gitu. Jadi ketika malaikat maut lewat lihat darah itu, maka rumah itu terluput dari maut. Cuma karena lihat darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Saudara tahu, yang di dalam rumah itu mungkin penyamuk, pencuri, pemberontak, pembunuh, pemerkosa,
penipu, semua ada dalam rumah itu. Tapi ketika malaikat maut melihat darah itu, dia lewati. Itu artinya begini, saudara. Darah itu menyelamatkan setiap kita yang berdosa. Sekarang saya tanya begini. Pasca pada zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu disapukan darah di atas ambang pintu rumah orang Israel. Alkitab mencatat ini, kalau kamu nggak makan dari tubuhku dan minum dari darahku, kamu tidak akan hidup. Alkitab bilang begitu. Jadi sekarang saudara lihat, ketika kamu makan dan minum darah Yesus, artinya gini, ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia tinggal di dalam kehidupanmu. Haleluya. Dia tinggal di dalam kehidupanmu. Jadi hari ini bukan lagi darah yang tersapu di atas pintu rumah, tetapi darah itu, Yesus pribadi itu ada di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Pribadi itu ada di dalam hidupmu. Makanya kamu harus bersyukur. Kamu harus percaya bahwa segala sesuatu kamu bisa hadapi karena ada Yesus dalam kehidupanmu. Yang Yesus cuma satu, yang lainnya no. Haleluya. Amin, saudara. Itu dia. Ketika Yesus ada dalam kehidupanmu, Dia bisa bekerja apa saja di dalam hidupmu. Hari ini kita merayakan itu. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Kalau Dia tidak bangkit, sia-sialah kehidupan kita. Amin. Kalau Dia nggak bangkit, sia-sialah kehidupan kita. Saya percaya hari ini semua kita yang hadir di sini sudah percaya Yesus kan? Ada yang belum percaya Yesus? Tolong angkat tangan. Enggak ada, Pak. Ya, siapa tahu ada. Kalau ada, didoakan untuk percaya Yesus. Semua sudah percaya Yesus kan? Kalau hari ini saudara dan saya percaya Yesus, berarti kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Sekali lagi, kalau kita semua sudah percaya Yesus, maka kita adalah bilangan orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Amin. Saudara sih sudah diselamatkan, sudahlah, nggak usah cerita banyak. Pengorbanan Kristus itu sempurna. Haleluya. Haleluya. Dia sempurna menyelamatkan kehidupan kita. Itu dia. Nah, Paskah adalah inti dari iman Kristen. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia. Yang setuju katakan amin. Amin. Iya, tanpa kebangkitan, iman kita percaya kepada Kristus. Mau percaya apa? Dia nggak bangkit, dia mati. Haleluya. Tapi karena kebangkitannya itu merupakan satu kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Ya. Hari ini kita hanya merayakan, tidak hanya merayakan fakta bahwa kubur kosong, tetapi siapa yang bangkit? Nah, Dia adalah The Holy One, yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bukan bicara kubur kosong, tapi siapa yang tadinya ada dalam kubur itu terus kosong kuburnya. Ini kita bicara tentang satu pribadi yang namanya The Holy One, atau yang Maha Kudus, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang dikasihi oleh Allah Bapa. Amin. Nah, saudara lihat, Paskah adalah perayaan kemenangan yang Maha Kudus atas maut. Karena Dia suci, maut tidak bisa menahan. Karena Dia kudus, Dia suci, maut nggak bisa menahan hidup Dia. Karena Dia Allah. Amin. Karena Dia Allah. Ketika semua dosa ditumpahkan bagi Dia, Dia mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan. Pada saat itulah semua dosamu itu diampuni, dilepaskan. Semua hal-hal yang buruk dari kehidupanmu dilepaskan. Dan ketika Dia bangkit dari antara orang mati, itu artinya ini, kehidupanmu menjadi kehidupan yang baru. Kita bilang, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kenapa? Karena kemenangan Kristus di atas kayu salib. Kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Sebenarnya gini, saudara, Allah itu dulu pada zaman perjanjian lama, segala penebusan dosa itu dengan darah. Ya? Tidak ada penebusan dosa tanpa pencurahan darah. Nggak ada. Karena itu aturan mainnya Allah. Haleluya. Itu aturan mainnya Allah. Atau itu firman Allah. Jadi tidak ada penebusan dosa tanpa pencurahan darah. Makanya setiap tahun imam-imam Israel itu harus membawa
darah dari anak domba yang tidak bercela untuk dipercikan di ruang Maha Kudus untuk pengampunan dosa bagi setiap umat Israel pada saat itu. Tapi Allah mengubah. Karena itu setiap tahun dia bilang lebih baik. Itu nggak sempurna. Yang sempurna adalah ketika Allah memberikan anaknya yang kita kenal dengan anak domba Allah, the Holy One, yang Maha Kudus, itu Yesus Kristus, datang mencurahkan darah untuk penghapusan setiap dosa kita. Bukan lagi setahun sekali, tapi satu kali untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Makanya lihat sudah, lihat baik-baik. Yesus mati 2000 tahun untuk menebus dosa kita saat ini. Kenapa? Karena satu kali untuk selamanya. Ketika engkau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mati bagimu dan bangkit bagimu, maka ini engkau diselamatkan. Amin. Haleluya. Nah, mari kita hidup dalam sukacita Paskah, menghargai kekudusannya dan hidup sebagai manusia baru yang telah dihidupkan bersama dengan Kristus. Jadi kalau Kristus ada dalam hidup kita, kita harus hidup dengan Dia. Nah, cuma kadang-kadang orang percaya kan begitu kan? Kesadaran kita kurang tentang Yesus yang ada dalam hidupmu. Kita pikir bahwa hidup kita ini milik kita. Amin. Betul kan? Kita berpikir bahwa hidup kita ini milik kita. Alkitab bilang begini, hidupmu bukan milikmu lagi, karena aku telah membayar dengan harga yang lunas. Haleluya. Dengan harga yang mahal aku bayar engkau. Jadi hidupmu bukan milikmu lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus yang tinggal di dalam kehidupan. Halo. Amin. Jadi jangan main-main dengan kehidupanmu, karena kehidupanmu saat ini adalah milik Yesus. Kalau dia milik Yesus, bahwa dia harus lakukan sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Nah, kesadaran Kristus yang ada dalam hidup kita, itu yang akan membawa kita untuk hidup terus-menerus diperbaharui. Haleluya. Hidup kita akan terus-menerus diperbaharui. Pak, kenapa sih gue diselamatkan terus perlu hidup kudus lagi? Kan gitu pertanyaannya. Betul kan? Loh, saya sudah diselamatkan, sudah percaya Yesus. Kenapa saya harus hidup kudus lagi? Kenapa saya harus hidup benar lagi? Kenapa Pak Ampi harus teriak-teriak dari mimbar ini untuk hidup dalam kebenaran Tuhan? Kan gua sudah ditebus. Gua sudah diselamatkan oleh Kristus. Nggak perlu lagi kan lakukan seperti itu. Kan ada yang bilang, perbuatan baik tidak pernah akan bisa menyelamatkanmu. Apa benar, saudara? Amin. Benar nggak? Perbuatan baik tidak pernah menyelamatkanmu. Amin. Tidak mungkin bisa menyelamatkanmu. Hidup kudusmu tidak bisa menyelamatkanmu. Hidup layakmu tidak bisa menyelamatkanmu. Nah, kalau demikian ngapain lagi gue hidup kudus? Halo? Ngapain lagi gue hidup kudus? Ada yang bisa jawab? Ngapain lagi kita hidup kudus? Dengar baik-baik. Kita hidup kudus, kita hidup benar, karena itu adalah ucapan syukur kita bagi Tuhan Yesus, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Nggak ada amin Tuhan? Dengar, kita hidup kudus, kita hidup layak di hadapan Tuhan. Itu bentuk ucapan syukur kita kepada Dia, karena Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. Itu kan bersyukur sama dengan berterima kasih kan? Bahkan bersyukur itu lebih dari berterima kasih. Yang setuju katakan amin? Sekarang begini, saya kasih ini, anggap saja ini ya. Anggap saja ini nih emas 50 kg. Emas 50 kg. Saya kasih ke kakek nih. Nah. Ulang. Udah duduk. Enggak boleh ke kakek kan. Ini emas 50 kg. Saya kasih ke Pak Kris. Saudara, kalau Bapak Ibu punya emas 50 kg, lalu kasih ke Pak Kris, ketika dibawa, diterima, lalu dia pergi saja tanpa ngomong sesuatu, kira-kira dia benar atau kurang ajar? Kurang ajar atau benar? Kalau tadi kaki mau orang benar dia, pas terima 50 kg dia terima kasih. Makanya saya bilang nggak bisa kasih ke Pak Kris. Makanya ngomong apa? Waktu saya keluar begini Pak Kris ngomong apa? Kira-kira menurut Bapak Ibu yang punya 50 kg emas dikasih ke orang ini,
Kira-kira menurut Bapak Ibu, dia itu orang benar atau enggak? Nggak benar. Hah? Dia orang kurang ajar atau enggak? Kurang ajar. Nah, sama dengan hidupmu. Dengar baik, sama dengan hidup. Kita bisa ngobrol, kita bisa ketawa-ketawa. Tapi saudara perhatikan ini, itu yang Yesus buat dalam hidupmu. Bukan emas 50 kilogram, Ya. tetapi hidupmu yang diselamatkan. Ya. Haleluya. Harusnya kamu bersyukur. Dengan apa? Dengan hidup layak, dengan hidup benar. Karena itu terima kasih, ucapan syukur yang kau berikan bagi dia. Kayak begitu, kan keren. Nggak apa-apa mau minum, Bung. Itu baik kasih. Ya, kita lihat seperti itu kan Bapak Ibu. Jadi ucapan syukur kita itu lewat setiap perbuatan kita. Amin, Pak. Perbuatan baik kita. Siapa di sini yang orang benar? Tolong angkat tangan. Iya. Nggak ada. Siapa di sini orang layak? Tolong angkat tangan. Nah kalau nggak mau orang lain, ngapain kamu diselamatkan? Iya. Kamu merasa diri kamu diselamat? Enggak. Orang yang nggak layak itu nggak diselamatkan. Orang yang nggak kudus nggak diselamatkan. Amin. Amin. Orang yang nggak benar itu nggak diselamatkan. Ya. Karena karena Kristus dan Bapa itu kudus. Amin. Ya. Nah ketemu dengan kita yang kudus-kudus ya bahaya. Itu kan repot kita. Nggak bakalan nyampe ke sana. Nggak bakalan nyampe. Tapi dengar baik-baik. Bapak, Ibu dan saya bukan orang benar, bukan orang kudus, bukan orang layak. Tapi kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita dikuduskan oleh darah Kristus. Yang setuju katakan amin. Jadi kan kau menghadap Bapa, bukan kau yang hadap, tapi Yesus yang menghadap ganti engkau. Makanya engkau benar. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Makanya gini saudara, hari ini mari kita hidup di dalam kebenaran. Betul kita sudah diselamatkan, tapi kan kita bicara gini, hidup kita itu harus, tujuan kita kan harus sama seperti Kristus. Betul kan? Harus sama seperti Kristus. Nah itu proses terus menerus. Makanya kemarin kita bilang, ketika air mata dan pengharapan berjalan bersama, itu proses. Untuk apa? Untuk kita hidup seturut dengan kehendak Kristus, menjadi milik Kristus, dan menjadi segambar yang utuh sempurna dengan Kristus. Amin. Ya, penderitaan boleh datang dalam kehidupan kita. Banyak masalah, banyak persoalan, ujian dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya, Yesus Tuhan selalu menyertai kita. Tuh, tinggal 10 menit, itu belum poin 1. Masih banyak nih. Nah, ada Paskah adalah momen di mana Allah membuktikan kebenaran dan kekudusan anaknya. Ya, jadi Paskah itu adalah momen di mana kebangkitan Kristus itu adalah di mana Allah membuktikan kebenaran dan kekudusan anaknya. Nah banyak orang yang pada saat itu yang nggak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu Mesias yang datang pada saat itu. Apalagi bangsanya Yahudi nggak mengenal, nggak menolak mereka. Ada sebagian kecil yang terima, seperti Nikodemus, ya, pengajar. Tapi ada sebagian besar, bahkan besar banget, yang menolak Yesus, menolak ketuhanan Yesus, menolak kemesiasannya Yesus. Makanya ketika pembuktiannya, ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu pembuktian yang Bapaknya berikan bagi dia, sehingga orang melihat bahwa oh benar, ternyata dia ini anak Allah. Haleluya. Jadi itu pembuktian. Nah Yesus Kristus tidak sekedar bangkit, dia berjalan keluar dari kubur dengan kuasanya sendiri, mengalahkan dosa dan maut. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah karena Yesus adalah Maha Kudus, maut tidak memiliki kuasa untuk menahannya, kematian fisik tidak dapat menghancurkannya, dan kebusukan, tubuh yang membusuk, tidak dapat menguasai. Kekudusannya adalah jaminan kebangkitannya, karena dia kudus, dia hidup. Yang setuju katakan amin. Ya, kekudusannya adalah jaminan kebangkitan, karena dia kudus, karena dia mulia. Ya, makanya dia bisa bangkit dan dia bisa hidup. Karena nggak bisa, itu kekudusan. Nah ini baru pertama. Ya, ketaatan di dalam kekudusan. Kita baca Filipi pasal 2, 6-8 bilang ini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Coba lihat ini, di Filipi, Paulus bilang begini, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara tahu, ketika Yesus mau menjadi manusia, itu penghinaan besar bagi dia. Benar, saudara? Itu penghinaan besar bagi Yesus. Gimana? Dia sebagai pencipta manusia, lalu dia turun sama dengan yang dia ciptakan. Itu penghinaan besar bagi dia. Tapi karena kasihnya, karena dia sayang kita, karena dia cinta kita, oke lah, gua lakukan itu bagi kalian. Walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau milik yang harus dipertahankan, gampang dia turun habis tuh kita semua. Amin. Musa aja nggak bisa lihat muka Allah, harus tutup mukanya. Kenapa? Karena bercahaya, bisa aja dia kebakar. Karena kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Tapi kesetaraan dengan Allah seperti itu dia tidak pertahankan, karena dia cinta Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Amin. Melainkan telah dia mengosongkan dirinya sendiri. Makanya lihat gini, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Waktu dia datang ke dalam dunia, kuasa Allah masih tetap ada dalam hidupnya. Amin. Tetapi dia juga adalah 100% manusia. Dia bisa nangis, dia bisa mati, dia bisa dipukul berdarah, semuanya bisa. Karena 100% manusia. Tetapi di dalam satu waktu dia pun bisa bangkit dari antara orang mati. Karena dia Allah. Haleluya. Jadi saudara dan saya, jangan gini loh. Jangan pusing-pusing lah. Kadang-kadang kan kita pusing. Coba bilang, bagaimana sih Allah jadi manusia, terus Allahnya jadi pusing kita. Nah saya tanya begini, Bapak, Ibu, dan saya tahu Allah itu berkuasa. Amin. Tahu nggak? Percaya nggak Allah berkuasa? Percaya kan? Nah kalau Allah berkuasa, dia bisa bikin apa aja kan? Betul kan? Dia bisa bikin apa aja kan? Dia bisa buat apa saja, karena dia berkuasa. Termasuk dia jadi manusia, itu bisa saja dilakukan karena dia berkuasa. Nah yang jadi persoalan, yang jadi tidak benar adalah manusia yang menjadi Allah. Ya, manusia yang kepingin jadi Allah, nggak mungkin. Nah kalau Allah jadi manusia itu mungkin, karena dia berkuasa. Makanya jangan pusing-pusing memikirkan itu. Haleluya. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, yaitu manusia, Yesus, dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, jadi di dalam keadaan dia sebagai Allah turun menjadi manusia, dalam keadaan sebagai manusia tidak sampai di situ, dia merendahkan diri. Tidak sampai di situ juga, bahkan dia bilang, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Karena dia itu karena apa? Karena cintanya bagi kita semua. Yesus menunjukkan ketaatan yang sempurna. Ketaatan yang lahir dari kasih dan kekudusan yang selalu berjalan bersama. Ya. Jadi Yesus menunjukkan bahwa ketaatan yang sempurna adalah ketaatan yang lahir dari kasih dan kekudusan yang selalu berjalan bersama-sama. Ya? Jadi ketaatan yang lahir dari kasih dan kekudusan. Nah kadang-kadang kita cuma punya kasih, tapi kudusnya kagak. Yang ada kudus semua. Betul ya? Kadang-kadang kita kan belajar begitu. Kasih harus mengasihi. Padahal hidup kita nggak kudus. Oke. Orang kalau mengasihi benar-benar datang dari Tuhan, pasti dia kudus. Haleluya. Karena begini, Tuhan yang di dalammu itu yang menguduskan, bukan perbuatanmu yang menguduskan engkau. Halo. Kadang-kadang kita suka gitu. Kita harus kudus nih, harus dia begini. Enggak. Nggak bisa, saudara. Yang menguduskanmu itu Tuhan. Haleluya. Kamu nggak bisa dengan perbuatan baikmu menguduskan dirimu, nggak bisa. Haleluya.
Tuhan yang di dalam kamu yang menguduskan hidup. Baru kamu jadi kudus, kamu jadi benar, kamu jadi layak. Makanya dia bilang, perbuatan baikmu tidak bisa akan menyelamatkanmu. Kekudusan hidupmu tidak akan menyelamatkanmu. Hanya kamu percaya Yesus, dia menguduskanmu, dia melayakkanmu, dia membenarkanmu, baru kamu menjadi orang yang kudus. Haleluya. Amin. Nah, ketaatan membebaskan orang percaya dari hukuman akibat ketidaktaatan. Manusia jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan. Kristus menang melalui ketaatan. Karena ketidaktaatan kita dan ketaatan Kristus di kayu salib, itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita nggak taat, haleluya. Tapi Yesus taat ganti kita. Amin. Lihat, kita nggak taat, tapi Yesus taat ganti kita. Makanya kita hidup di dalam kebenaran. Ketaatan, kasih dan kekudusannya menjadikan pengorbanannya sempurna. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Sudah lapar kah? Berapa? Hah? Sudah lapar kah? Ini baru jam 9 kah? Itu biasa tuh kalau sudah siapin makan di bawah pasti dia lapar. Sudah ngantuk. Dengar. Makanan yang paling berharga bukan mie goreng di bawah, bukan babi panggang di bawah. Makanan yang paling berharga, kamu duduk dengar firman 3 jam di sini. Haleluya. Haleluya. Siapa yang siap dengarkan firman Tuhan 3 jam? Amin, Pak. Dengarkan firman 3 jam. Pak Valen di belakang dia jadi koordinator ibadah udah banyak, sudah lewat itu. Yesaya, nah pengorbanan yang mendamaikan. Yesaya 53 ayat 3-5, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan binas dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesalahan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikan tepuk tangan bagi kita. Ratusan tahun yang sebelum Yesus ada, Yesaya sudah bernubuat itu tentang Yesus. Yesaya sudah lakukan itu bagi kita. Jadi semua gambaran samar-samar di dalam perjanjian lama itu menjurus kepada satu pribadi yang namanya The Holy One, Yesus Kristus. Itu gambaran sama-sama. Semuanya bicara tentang satu pribadi, namanya Yesus. Tapi satu yang nyata, Yesaya bilang begitu, 53. Sampai orang sudah tidak mengenal dia lagi. Kenapa? Karena dia hancurkan. Bahkan kita menolak dia. Halo? Oh Pak, saya nggak nolak. Karena saya setiap hari Minggu beribadah. Konser juga saya datang. Kingdom prayer pun saya tidak ketinggalan. Tapi hidupmu gimana? Kamu sering menolak dia dari setiap tindakan kamu di rumah. Suka marah-marah istri, suka marah-marah suami, ngomel-ngomel. Halo? Suka mukul anak, marah-marah anak. Halo? Ngaku. Sebelum saya tutup nih. Coba. Kita suka menolak Yesus dari mana? Dari tindakan kita, dari perbuatan kita. Oke, kita bilang kita percaya dia, tapi tindakanmu nolak dia. Amin. Tindakanmu menolak dia. Kamu bilang kamu imani, kamu percaya dia. Orang yang percaya Yesus, dia akan lakukan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Amin. Orang yang percaya Yesus, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan dalam hidup dia. Amin, saudara. Makanya datang ke gereja, duduk dengar firman, jangan main HP, jangan tutup mata. Lalu bilang, saya tutup mata, tapi hati saya dengar bohong Pak Lenti. Emang sudah ngantuk juga. Kadang-kadang sudah lapar juga begitu. Gak ngaku maksudnya. Penderitaan yang ditanggungnya bukan karena kesalahannya, melainkan untuk menggenapi kasih Allah bagi penebusan dosa umat manusia. Kematian The Holy One di kayu salib merupakan puncak kasih Allah. Dengar baik,
Kematian Kristus di kayu salib itu merupakan puncak kasih Allah dalam hidup kita. Dan ketika dia bangkit itu merupakan puncak kemenangan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Jadi puncak kasih Allah ketika dia menyerahkan dirinya untuk dipaku di kayu salib. Haleluya. Dia menyerahkan dirinya. Ingat, dia nggak ditangkap. Dia menyerahkan dirinya. Halo. Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan dirinya. Untuk apa? Untuk disalibkan. Atau dalam untuk dibunuh. Kematian di Holy One di kayu salib merupakan puncak kasih Allah. Tapi kebangkitannya merupakan puncak kemenangan besar dalam kehidupan kita. Kematian di Holy One menghasilkan pendamaian antara manusia berdosa dengan Allah. Melalui darahnya hubungan manusia dan Allah dipulihkan. Jadi melalui kematian Kristus kita dipulihkan. Hubungan kita, relasi kita kembali dengan Allah. Tadinya kan terputus karena dosa. Allah gak mau lihat lagi manusia karena berdosa. Allah yang kudus gak mau bercampur dengan manusia. Dulu ketika belum dosa, Allah masih ngomong dengan Adam. Face to face, ngomong. Kayak kita berteman begitu, ngobrol begitu. Tapi ketika mereka melawan, gak taat kepada Allah, maka ada jurang pemisah antara Allah dan manusia karena dosa. Tapi Yesus datang membangun hubungan itu kembali. Relasi itu kembali dengan apa? Dengan darahnya yang kudus. Amin. Amin, saudara. Makanya hidup benar lah. Bilang kiri kanan. Makanya hidup benar. Memuji maju yuk. Yang terakhir, kemenangan atas maut. Sudah lewat berapa menit, bro? 5 menit. Nah, nggak apa-apa. Pasca kan? Kan kita kemenangan. Roma pasal 6 ayat ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena kita tahu ini bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan maut. Amin. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Kalau dia sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, berarti Bapak, Ibu, dan saya juga sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut itu. Amin. Dan kita hidup di dalam kebenarannya Kristus. Saudara nggak bisa hidup di luar dia. Kalau kita hidup di luar dia, kita berdosa. Halo? Kalau kita hidup di luar dia, kita berdosa. Tapi Yohanes 15, dia bilang begini. Ketika kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Jadi, yang harus kita lakukan, bergerak pertama itu kita. Respon pertama yang harus kita bawa adalah gini, bergerak untuk tinggal di dalam Yesus. Kata tinggal di dalam Yesus, bicara tentang gini, percaya, mengimani dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti kamu bawa diri kamu untuk tinggal di dalam dia. Ketika kamu tinggal di dalam dia, otomatis dia akan tinggal di dalam hidup kamu. Amin. Cuma dia nggak mau diam diri dalam hidup kamu. Makanya kamu harus kerjasama dengan dia. Orang-orang Kristen hari-hari ini diam saja, tidak mau bekerja sama dengan Tuhan karena pakai kekuatan sendiri kan? Ya akhirnya gini, berjalan dalam kedaginganmu, bukan berjalan dalam roh Tuhan, kebenaran Tuhan. Haleluya. Terakhir, betul terakhir. Atau mau lanjut? Lanjut. Enak aja. The Holy One membuktikan bahwa maut tidak berkuasa menahan kematian. Kebangkitan The Holy One merupakan jaminan hidup baru tersedia bagi semua orang percaya. 1 Korintus pasal 15, 55-57. Jadi kebangkitan Yesus merupakan jaminan hidup baru yang tersedia bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Jadi semua orang yang percaya kepada Dia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Dia. Itu jaminan. Nah kalau saudara percaya firman, maka firman itu yang akan menyelamatkan saudara, memberikan kekuatan bagi saudara, memerdekakan saudara. Amin. Bagaimana saudara percaya firman kalau di rumah tidak pernah sekalipun baca firman? Kalau sudah begitu diam, gak amin. Yesus bangkit, maut dikalahkan, dan pengharapan menjadi pasti. Yang setuju dengan amin.
Nanti tepuk tangan dan belakang. Baca ini 1, 2, 3. Yesus bangkit, memerdekakan dan menjadi. Satu kali lagi, yang begini lagi. 1, 2, 3. Yesus bangkit, memerdekakan dan kembali. Jadi pasti.